Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Tarani Nindya Aditya Triketa Witra. Nomor Taruna 2001011, nomor absen 01, kelas D3.2. Izin mempresentasikan penerapan metode Dijkstra sebagai penentu rute terpendek distribusi pengiriman JNE Pusat Jombang. Bab 1, latar belakang. Pengiriman barang adalah salah satu jasa yang banyak digunakan saat ini. Hal ini karena jasa pengiriman barang berperan penting dalam segala bidang dan kebutuhan. Salah satunya adalah proses jual beli online. Jual beli online membuat banyak perubahan dalam sektor jual beli. Berjalannya transaksi jual beli online ini juga didukung oleh jasa pengiriman barang. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang. Salah satunya adalah PT JNE. Dibutuhkan suatu usaha agar kinerja PT JNE Kabupaten Jombang dalam pendistribusian barang lebih efisien dan cepat. Kabupaten Jombang sendiri merupakan sebuah kawasan kabupaten yang cukup luas dan terdapat banyak rute jalan yang dapat dilewati oleh kendaraan dari satu tujuan ke tujuan lain. Penggunaan rute jalan yang efisien sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan termasuk perusahaan pengiriman barang seperti PT JNE. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dirancang sebuah sistem yang berfungsi untuk pencarian rute terpendek. Sistem ini akan dibangun berbasis website dan menerapkan algoritma Dijkstra sebagai perhitungan untuk menentukan rute terpendek. Karena algoritma Dijkstra ini akan mencari jalur dengan cost yang paling minimum antara titik yang satu dengan titik yang lainnya dan beroperasi secara menyeluruh terhadap alternatif fungsi yang ada dan dihasilkan lintasan terpendek dari semua moda. Maksud dan tujuan dari analisis lokasi tujuan ini adalah agar dapat menentukan jalur yang optimal menggunakan algoritma Dijkstra. Bab 2, landasan teori. Yang pertama adalah rute terpendek. Suatu persoalan untuk mencari lintasan antara dua atau lebih titik pada graf berbobot yang gabungan bobot sisi graf yang dilalui berjumlah paling minimum. Pada graf berbobot, terdapat optimasi yang dapat dinyatakan dalam jarak antara kota, waktu pengiriman pesan, biaya, dan sebagainya. Dalam hal ini, bobot harus bernilai positif, walau dalam hal lain dapat bernilai negatif. Lintasan terpendek dengan vertex awal S dan vertex tujuan T didefinisikan sebagai lintasan terpendek dari S dan T dengan bobot minimum dan berupa lintasan sederhana atau simple path. Yang kedua adalah algoritma Dijkstra, merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan jalur terpendek dan tidak memiliki cost yang negatif. Algoritma ini akan mencari jalur yang dengan cost yang paling minimum antara titik yang satu dengan titik yang lainnya. Selain itu, algoritma Dijkstra juga bisa digunakan untuk menghitung total biaya cost atau cost dari lintasan terpendek yang sudah terbentuk. Algoritma Dijkstra memiliki kompleksitas O n 2, sehingga total waktu asintotik komputasi dalam mencari pasangan vertex terpendek adalah Tn sama dengan N dikali N2 sama dengan O N3. Dengan demikian, algoritma Dijkstra memiliki keuntungan lebih dalam hal running time. Yang ketiga adalah Google Maps. Google Maps API adalah layanan gratis yang diberikan oleh Google dengan sangat populer. Google Maps adalah suatu peta dunia yang dapat kita gunakan untuk melihat suatu daerah. Kita dapat menambahkan fitur Google Maps dalam web yang telah kita buat atau pada blog kita yang berbayar maupun gratis sekalipun dengan Google Maps API. Google Maps ini adalah suatu library yang berbentuk JavaScript. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang perikatan untuk pendistribusian barang oleh distributor atau agen. Bab 3, analisis data. Penelitian pada penerapan algoritma Dijkstra untuk pendistribusian JNE Kabupaten Jombang berbasis website di mana data yang dimasukkan berupa data kantor dan koordinat lokasi kantor. Data masukan tersebut akan dimodelkan dalam sebuah persamaan matematika sehingga dapat dilakukan proses perhitungan. Proses perhitungan dilakukan menggunakan algoritma Dijkstra dengan bahasa pemrograman PHP. Keluaran dari sistem ini berupa lokasi kantor dengan jarak terdekat dari pengguna dan jalur atau rute terpendek yang bisa dilalui. Yang pertama bisa kita lihat sini adalah flowchart system. Sistem dimulai dengan menginputkan data lokasi, kemudian diberikan input lokasi tujuan. Langkah selanjutnya sistem akan melakukan perhitungan jarak menggunakan metode Dijkstra
Proses perhitungan itu sendiri menghasilkan jalur yang akan dilewati sebagai rute terpendek untuk pendistribusian kantor JNE Pusat ke kantor cabang JNE khusus wilayah Kabupaten Jombang. Yang kedua adalah flowchart Dijkstra. Penjabaran flowchart algoritma Dijkstra yang ada pada gambar 3 adalah dari mulai inisialisasi, yaitu dari titik awal dan jarak tiap titik. Lalu berikutnya pemberian label, memberikan label sementara untuk jarak antar titik. Yang keempat, menentukan jarak, yaitu menghitung jarak dan membandingkan sehingga ditemukan jarak minimum dan diberikan label sementara. Yang kelima, selanjutnya label permanen. Setelah ditentukan jarak minimum, maka diberikan label permanen pada titik tersebut untuk langkah ke titik selanjutnya. Ulangi langkah tersebut hingga sampai pada tujuan. Yang keenam, pencarian titik terpendek. Setelah dibandingkan jarak menuju node tujuan, maka ditemukan node-node yang harus dilewati dalam menentukan rute terpendek. Dan terakhir adalah selesai. Analisis data. Dari pengujian user pada tabel 1, di atas didapatkan data dari 10 user yang sudah diberikan pertanyaan. Pengguna harus memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai apa yang dirasakan oleh pengguna ketika mengoperasikan aplikasi penentuan rute tercepat ini. Dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur aplikasi penentuan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dapat berjalan seluruhnya. Dapat dilihat di sini adalah ada tabel pengujian user dan ada 4 pertanyaan. Lalu di sini adalah grafik dari pengujian user. Oke, selanjutnya hasil analisis. Yang pertama adalah halaman login. Merupakan tampilan awal ketika aplikasi ini dijalankan, sehingga pengguna atau user harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian dapat masuk ke dalam halaman utama atau home. Halaman login tersebut seperti ditunjukkan pada gambar 4. Selanjutnya, halaman setting root. Ini merupakan tampilan informasi mengenai kantor-kantor cabang JNE Kabupaten Jombang. Di halaman ini, admin dapat menginputkan atau mengedit keseluruhan data. Admin bertugas dapat memasukkan data kantor yang terdaftar melalui form yang telah disediakan. Admin juga dapat menghapus data kantor maupun mengubah data kantor melalui tombol yang telah disediakan. Halaman setting rute tersebut seperti ditunjukkan pada gambar 5. Yang terakhir adalah halaman cari rute. Berfungsi untuk menampilkan hasil dari pencarian rute dari kantor pusat JNE menuju kantor cabang JNE khusus wilayah Kabupaten Jombang. Halaman cari rute tersebut seperti ditunjukkan pada gambar 6. Analisis data. Berdasarkan pengujian hasil fungsional sistem pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa aplikasi penentuan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, aplikasi ini mampu berjalan sesuai rencana dalam beberapa browser seperti Mozilla dan Google Chrome. Seperti lihat di sini adalah tabel dari fungsional dalam browser itu sendiri, yaitu Chrome dan Mozilla. Dan semua terlihat di sini adalah berhasil. Selanjutnya, rekomendasi. Rekomendasi untuk analisis ini adalah untuk menggunakan software browser yang sudah teruji dan terjamin dalam menjalankan fungsional komputer, seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah dilakukannya pengujian pada rancang bangun aplikasi penentuan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengujian fungsional sistem dapat disimpulkan bahwa rancang bangun aplikasi penentuan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra berbasis website berjalan dengan baik pada beberapa browser seperti Chrome dan Mozilla. Kedua, pengujian user yang telah dilakukan terhadap 10 pengguna dapat disimpulkan bahwa sistem penentuan rute terpendek berjalan sesuai dengan harapan. 3. Pengujian black box sistem yang telah dilakukan dapat disimpulkan secara fungsional seluruh fitur sistem sudah dapat menghasilkan output yang diharapkan. Lalu, saran. Penerapan algoritma Dijkstra pada rancang bangun aplikasi penentuan rute terpendek ini terdapat kekurangan dan kelebihan, sehingga dibutuhkan saran untuk memperbaiki sistem ini. Berikut ini adalah saran yang dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, memperbaiki menu map perhitungan agar dapat menerapkan algoritma Dijkstra dengan posisi lokasi yang dinamis. Kedua,
Memperbaiki program agar perhitungan dapat diterapkan secara otomatis jika terdapat perubahan lokasi dan penambahan kantor cabang. Ketiga, dikembangkan pada perangkat mobile seperti Android dan iOS agar bertugas lebih mudah dalam penggunaan program. Sekian dari presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.